Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, Allahumma ij'alna ma'ahum wahsyurna bi zumratihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya mujibas sailin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, Majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, takmir Masjid Al-Kautsar dan takmir Masjid As-Salam, kemudian perangkat desa RT 01, RT 40, serta ketua panitia serta grup Maulid Habsyi As-Salam. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, malam ke-9 bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, dikumpulkannya kita di Masjid As-Salam ini, masjid yang megah, masjid yang mulia, tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi kita, tempat yang paling dicinta dari buminya Allah ini adalah masjid. Inna ahabba ilallah fil bilad masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicinta Allah di muka bumi ini adalah masjidnya. Di masjid inilah Allah turunkan rahmatnya. Karenanya begitu kita masuk di dalam masjid, melangkah dengan kaki kanan, doa kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat darimu. Dengan amaliyah kita di dalam masjid, keluar kita dengan kaki kiri, kita berharap dan berdoa kepada Allah dengan amaliyah kita, dengan wasilah amaliyah kita di masjid ini, kita mengharap fadlum minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Keluar dari masjid, kaki kiri, berdoa kita kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Ya Allah, ulun meminta kepada pian, memohon kepada pian, di antara keutamaan, di antara fadilah dari sisi Engkau. Mudah-mudahan kita berataan yang hadir di masjid ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama hadir di sini diampunkan segala dosa dan salah kita. Mudah-mudahan dikabul hajat-hajat kita. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kelak dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, izinkan ulun menyampaikan ucapan jazakumullah ahsanal jaza, khususnya kepada takmir Masjid As-Salam yang bersedia mengundang kami. Kami ini kada di Banjarmasin, kada, persisnya di Berangas. Pondok pesantren kami di Berangas. Jadi kesini ini melalui 3 kabupaten kota, karena buliknya melalui 4 kabupaten kota. Ini Kota Madia Banjarbaru, karena masuk ke Kabupaten Banjar, Imbah itu masuk ke Kota Madia Banjarmasin, Anyar masuk ke
kota Kabupaten Barito Kuala. Jadi jauh benar perjalanan kami nih Pak ya. Oke. Jauh benar. Sambatannya jauh. Mudah-mudahan makin jauh makin besar pahalanya. Amin. Termasuk pian yang makin banyak sedekahnya, infaknya untuk malam hari ini, mudah-mudahan pahalanya makin banyak. Panitia yang korban perasaan juga mudah-mudahan pahalanya lebih banyak dari yang lain. Jadi panitia itu ngalih Pak. Ada je namanya nyambati. Sudah bujur ya salah juga. Iyalah Haji, Pak Haji Suryani. Haji Suryani zakat deh. Okay. Karena kita tuh mengumpati apa jar orang bisa salah terus kita. Makanya ada kisah Luqmanul Hakim. Abah lawan anak berdua naik keledai. Ujar orang manang berdua ini kada berperi keledaian. Keledai halus ditunggangi berdua abah lawan anak. Karena mau umpati pandangan orang, akhirnya nang abah mahirit keledai, nang anak di atas. Lewat lagi satu kampung, ujar orang di kampung itu, Masya Allah, ini anak kada tahu dibahasa. Witan disuruh berjalan, inya di atas keledai. Emah itu berhuruf, nang abah di atas, anak di bawah, mahirit keledai. Ujar orang, ini dasar witan, kada tahu diri, anak disuruh berjalan, witan di atas keledai. Pahabisannya berdua mengangkat keledai. Harusnya inya menunggang keledai, ini ditunggangi keledai. Apa jar orang dasar kegilaan nang berdua nih. Harusnya menunggang keledai, ini ditunggangi keledai. Apa artinya Pak Bu? Kita itu meskipun bujur ada aja taruh salahnya. Jadi mudah-mudahan pian sabar berataan panitia. Takmir masjid nih mudah-mudahan sabar jawab berataan. Dan mudah-mudahan kalau ada, tapi insya Allah kan ada di sini. Yang suka menyalah-nyalahkan itu mudah-mudahan bersatu menguatkan masjid kita ini. Nah, seperti bangunan masjid ini ada besi, ada koral, ada pasir, ada semen. Yang kalau tidak ada butir-butir pasir dan tidak ada semen yang halus itu tidak terbangun masjid ini. Jadi jangan pandang kecil butir pasir, jangan pandang kecil butiran-butiran semen itu, justru yang kecil-kecil itulah yang menyatukan. Jujur kata Pak? Yang kecil-kecil itu yang menyatukan. Maka jangan pernah meremehkan yang kecil meskipun sebutir pasir, karena sekecil itu pun kalau untuk kebaikan insya Allah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun mohon izin berdiri boleh? Nah, ini ketua kita ngarannya Ustadz Muhammad Bairi. Mudah-mudahan sehat sedikit, panjang umur, murah rezeki, bertambah bini. Nah, bapaknya wani mengaminakan, ibunya nang ada wani. Nah, di sebelah kanan ulun ini dengan sanak ulun, sedin orang kandangan, ulun kandangan. Cuma ulun ini kandangan Jawa. Lahir aja di kandangan di Mandampak, Talaga Langsat. Nah, sedin orang Talaga Langsat. Terakhir kami tulak umroh bulan Ramadan. Ulun gering sedin nang maharagu ulun. Menukarkan minuman, obat, sampai menukarkan tongkat ulun seorang menukar lah. Saking ngalihnya tuh ke Masjid Haram, akhirnya nukar tongkat. Nah, ini Ustadz Suryani. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Berataan pian yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Amin. Allahumma amin. Ulun mohon izin berdiri. Nah, kelihatan jari ibu-ibunya. Kelihatan lah, Bu? Apanya yang kelihatan, Bu? Allahumma sholli ala sayyidina. Kita berkumpul di sini atas izin Allah, atas izin dan pertolongan Allah, memuliakan, mengagungkan manusia mulia, manusia luar biasa, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang Yahudi datang menemui menantu Nabi, sekaligus sepupu Nabi, namanya Ali bin Abi Thalib. Jar Yahudi ini, wahai menantu Nabi, wahai Ali bin Abi Thalib, tolong lukiskan kepadaku indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong lukiskan kepadaku bagaimana indahnya perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Imam Ali? Tolong lukiskan dulu alam semesta ini, nah indahnya kayak Pak, gunungnya, lautnya,
langitnya, pepohonannya, berataan lukisakan, ujar Imam Ali. Ujar si Yahudi itu, tak semudah itu Ferguson. Itu menemukan wah ini Pak ya. Tidak mudah melukiskan bagaimana indahnya alam semesta. Amun gitu jar Imam Ali, mun pian melukis alam semesta aja kada sanggup, apalagi ulun melukiskan indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara mudah. Maka malam hari ini ulun sesungguhnya orang yang tidak pantas sebenarnya untuk menggambarkan indahnya, mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Ali saja angkat tangan sidin, apalagi seorang al-faqir wal haqir wad dhaif Wahyudi Ibnu Yusuf, tidak apa-apanya. Apalagi diberi waktu 30 sampai 40 menit aja. Mun sampai jam 12 pian kanang belikan, ulun kanang belikan. Siapa pada hulu balik dia. Inggih amun sampai jam 12 ulun khawatir esok subuhnya sepi masjid nih, Pak. Nah, jadi kita kada usah lawas lah, paling lawas setengah 11 aja. Sanggup Bapak Ibu? Setengah 11? Setengah jam aja lagi. Bayangkan biar menggambarkan indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu 30 menit. Orangnya dhaif, lemah ilmu, lemah amal, tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Berat. Sungguh ini perkara yang berat bagi ulun. Sebagaimana Imam Ali berat menggambarkan indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan ulun sekedar menjalankan amanah, mudah-mudahan ulun sanggup itu aja. Mudah-mudahan Allah sanggupkan ulun untuk menyampaikan perkara yang berat ini. Hadirin yang ulun muliakan, saking mulianya Nabi kita itu sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah tinggikan nama Nabi kita, disejajarkan dengan namanya Allah. Apa jar Allah? Wa rafa'na laka dzikrak. Yang menjadi hafal itu ayatnya, hafal berataan sudah. Apa tadi? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan ujar Allah laka bagi engkau Muhammad dzikrak, sebutan namamu. Apa maksudnya? Ada satu hadis qudsi menyebutkan, ujar Allah Ta'ala, idza dzukirtu, jika disebut aku, dzukirta ma'i, disebut juga namamu. Makanya azan itu kada sah pian mun kada wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat itu kada sah mun tidak ada wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bujur kada Pak? Tasyahud akhir kita tenah. Selain Nabi Ibrahim, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nabi jadi sebut dalam salawat Ibrahimiyah tak? Nama Nabi kita lawan nama Nabi Ibrahim. Kalau pian baca dalam Al-Quran, tadi ayat yang dibaca oleh Ustadz Muhammad Nafis tadi, dalam Quran itu hanya 2 ayat yang menyebutkan uswatun hasanatun. Pertama Nabi kita, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi perhatikan Bapak Ibu, satu-satunya nama makhluk, satu-satunya nama manusia yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi kita ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nabi kita ya, kada ada yang lain. Dari sekian banyak manusia dari zaman Nabi Adam hingga nanti hari kiamat, satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk yang namanya disandingkan dengan pencipta alam semesta ini hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sebujurnya ayat sebuting ini kan Maya sudah menggambarkan bahwa Nabi kita ini luar biasa. Tadi disebut dalam syair, kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, adalah Nabi kita itu sebaik-baik manusia. Dalam hal apanya? Khalqan wa khuluqan. Dalam hal penciptaan tubuhnya, fisiknya, dan dalam hal akhlaknya. Tubuh Nabi kita itu kada tinggi benar, kada rendah benar. Hebatnya Pak, tubuh Nabi kita itu bila sidin dekat dengan orang hendep, orang rendah, model berendah kita awak sidin dah, model menyesuaikan.
Tapi bila bersebelahan orang tinggi, model bertinggi juga awak siden tah. Jadi kadang model kayak ini, ulun tuh rancak berhadapan orang tuh kayak ini bapandir apa ya nah. Kurang nang kayak ini nah. Karena termasuk petinggi juga loh nih. Kalau Ustaz Bair ini termasuk pengurus. Ya Ustaz, pengurus masjid maksudnya. Inggih. Nabi kita itu dadanya bidang. Perutnya kada kayak menulun nih Bang, maju ke depan. Maju ke depan, maju ke samping, kanan kiri. Mohon maaf yang hamil permanen. Kita senasib sepenanggungan. Nabi kita kada kayak ini Bang perutnya. Itu awaknya. Makanya disebutkan seolah Nabi kita itu pesan lawan Allah Ta'ala. Hendak nang model gitu awaknya. Itulah kemuliaan Nabi kita dalam hal fisik. Dalam hal akhlak luar biasa. Maka sampai kemudian mulianya Nabi kita itu Allah dalam Quran tidak pernah memanggil Nabi kita itu dengan namanya langsung, Pak. Pian baca dalam Quran dalam surah Fatihah sampai An-Nas tidak ada kita temukan ya Muhammad, tidak ada. Kalau nabi lain ada ya Musa, ya Yahya, tapi nabi kita tidak ada ya Muhammad. Saking Allah hendak mencontohkan kepada kita adabnya Allah lawan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jar Allah ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir. Yasin, Yasin itu nama nabi kita juga. Thaha itu nama nabi kita juga. Jadi sampai-sampai ujar Al-Alama Syekh Yusuf An-Nabhani dalam salah satu kitab sirin menyebutkan nama nabi kita itu jumlahnya sampai 1000, baik. Di antara kemuliaan seseorang itu kalau banyak isi ngaran. Nah, tapi jangan juga alias. Nah, itu biasanya jadi teroris tak? Banyak ngaran nabi kita itu menunjukkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak langsung menyebut nama nabi kita, tapi memanggil dengan gelar, pangkat dan jabatannya. Maka orang Banjar ini ulun lihat termasuk orang Banjar ini contoh. Orang Banjar ini contoh adab terhadap perguruan itu luar biasa. Coba lihat. Di sekumpul ada ngarannya guru sekumpul. Orang kadang wani langsung menyambat ngaran sendiri. Di Danau Panggang ada guru danau. Di Jaro ada guru Jaro. Di Kandangan ada guru Kapoh. Kan gitu. Itu adab Pak. Di antara adab orang Banjar itu kada mau langsung menyebut ngaran tuan guru. Mun orangnya di Alalak ngarannya guru Alalak. Nah, Alalaki. Nang sakit itu orang Kuin, guru Kuini. Nah, nang sakit lagi orang Grogot, guru Al-Grogoti. Nah, digrogoti. Nah, itu bukti kemuliaan Nabi kita. Allah tidak langsung panggil namanya. Maka hadirin yang ulun muliakan, jika Allah memuliakan Nabi kita sedemikian rupa, maka sudah sepantasnya kita pun memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kemudian, hari ini kenapa maka anak-anak kita, pemuda-pemuda kita itu tidak seperti dulu para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada orang datang menemui Nabi. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seseorang laki-laki datang menemui Nabi. Lalu bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Apabila kiamat ya Rasulullah? Rasulullah ditakuni apabila kiamat. Sidin kada langsung menjawab, ujar Nabi, ma'adat talaha. Apa yang pian siapkan untuk menyongsong datangnya hari kiamat? Laki-laki ini mengatakan, la syai'a ya Rasulullah. Tidak ada wahai Rasulullah. Illa inni uhibbullaha wa rasulahu. Kecuali ulun ini cinta lawan Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Nabi kita? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Mendengar hadis ini, Anas bin Malik mengatakan, sungguh amalku tidak setara dengan amalnya Abu Bakar As-Siddiq.
amarku tidak setara dengan Umar bin Khattab, apalagi amalku tidak mungkin setara dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan hadis ini bermodal cinta barang, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mau kada mau hadirin kita ini harus cinta. Kada boleh kada cinta lawan Nabi kita. Dan cinta kita kepada Nabi itu harus di atas kepada cinta-cinta yang lain. Satu kepada Allah, baru yang kedua kepada Rasulullah. Tapi mohon maaf japian wah ini, kekanakan wah ini. Ada di sekolahan itu, satu sekolah, ada tulisan siswa di sekolah itu, hendak benar beisi laki orang Korea. Iyalah. Kekanakan wah ini model mabuk dengan anime gitu kah? Iyalah. Sampai ada kontes animenya secara online dikirim. Karena ada pertemuan di hotel mana gitu di Banjarmasin. Anime tak. Cintanya itu bergeser kepada yang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut ulun Pak Bu, salah satunya adalah karena mereka kurang kenal lawan Rasulullah. Itu sebab utamanya. Belum kenal atau kurang kenal dengan Rasulullah. Karena kurang kenal atau tidak kenal dengan sebenar-benarnya kenal, itulah kemudian mahabbahnya tidak tumbuh. Jadi kalau ingin anak kita cinta dengan Rasulullah, tumbuh mahabbahnya kepada Rasulullah, kenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita. Bagaimana cara mengenalkannya? Mungkin perlu dikaji di masjid ini satu kitab yang bagus, dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, yang salah seorang ulama mengatakan, ketika saya membaca kitabnya Imam Tirmidzi itu seolah-olah saya duduk di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama kitab itu? Syama'il Muhammadiyah. Apa tadi ngarannya? Syama'il Muhammadiyah. Berisi tentang bagaimana pribadi Nabi, akhlak Nabi, fisik Nabi, dan seterusnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, coba pian tukarakan atau bacaakan sebelum tidur, bacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebiasaan tabi'in dulu, selain mereka mengajarkan Al-Qur'an kepada putra-putri mereka, mereka ajarkan hadis kepada putra-putri mereka, dan yang ketiga mereka ajarkan sirah nabawiyah. Perjalanan hidup Nabi mulai lahir, dewasa, diangkat sebagai nabi, berjuang atau berdakwah hingga wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulun pribadi Pak Bu, dulu waktu mengkaji sirah nabawiyah itu sebelum guring 40 halaman ulun baca. Sebelum guring 40 halaman. Sampai pada bab wafatnya Nabi, tak tahan lagi mata ini membendung air mata. Karena sedihnya dengan wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis dulu seperti Sayyidina Umar ketika mendengar Nabi wafat, menangis dia, bahkan setengah tidak percaya bahwa Nabi kita wafat, sampai kemudian diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi pelajaran pentingnya gasan kita adalah supaya tumbuh itu mahabbah, tumbuh itu cinta kepada Rasulullah, kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua setidaknya kitab yang ulun anjurkan tadi. Satu Syama'il Muhammadiyah, yang kedua sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa dikaji di masjid kita ini. Amin Allahumma amin. Jadi kalau hari ini putra-putri kita kurang cinta kepada Rasulullah, lebih senang kepada tontonan-tontonan drama Korea, lebih senang dengan anime-anime tadi, lebih senang geser-geser di YouTube, geser-geser di TikTok. Mungkin Pak Bu, karena belum kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita ini Bapak Ibu, jangan sampai hari ini mereka di masjid, besok mereka sudah hilang. Siapa yang akan menggantikan untuk mengisi masjid ini kalau bukan anak-anak itu? Nah ini. Mudah-mudahan berataan kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Rasulullah pun membalas cinta kita. Amin. Mudah-mudahan cinta ini bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, tapi cinta yang bersambut. Cinta kita kepada Rasulullah disambut dengan cinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh cinta misalkan sudah. Mudah-mudahan dengan cinta itu kita dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira cukup sampai di situ kah, Ustaz? Cukup sampai cinta saja kah?
Belum Bapak Ibu, ada lanjutannya, masih 15 menit lagi. Orang kalau cinta dengan Rasulullah, tentu dia akan mengikuti titah perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Imam Syafi'i? Apa ujar imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah taala? Ujar sidin, "Lau kana hubbuka sadiqan." Kalau cintamu itu benar, la ata'tahu, niscaya engkau akan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Innal muhibba, karena orang yang mencinta, lima yuhibbu, terhadap orang dia cintai, muti'un, dia akan mentaati. Itu Pak Bu. Cinta itu anakannya di mana garang? Kalau nak takon cinta itu anakannya di mana, Ding? Hah? Di mana? Wan Hafsi ini, yang belakang. Cinta itu anaknya di mana, Ding? Oh, mau anu ke kawan. Enam buku piah miring mah. Hati-hati masih tempat miring. Di mana, Ding? Cinta itu anaknya, Ding? Di hati. Ujur pian dapat hadiah. Ambil nah hintalu penarang hati. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ambil. Siapa namanya di hati tadi? Menjawab koler, ambil hadiah laju. Nah masih barakallahu fiik. Betul, cinta itu andakannya di hati. Kalau cinta itu andakannya di hati, hati pian itu terlihat kada? Terlihat kada hati? Kada terlihat. Kalau begitu, supaya terlihat harus ada bukti. Harus ada bukti. Apa bukti cinta kepada Rasulullah? Ya tadi dari Imam Syafi'i. Lau kana hubbuka sadiqan, kalau cintamu kepada Rasulullah itu benar, la ata'tahu, engkau akan pasti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, Maulid Hafsi. Cinta kada lawan Rasulullah? Cinta kada? Itu syair, wajib cinta ya kalau cinta kepada Rasulullah, karena tuntung acara kita makan minum pakai tangan kanan, jangan lagi pakai tangan kiri. Kenapa? Karena makan tangan kiri itu sunnahnya syaitan, lain sunnahnya Rasulullah. Makan minum tangan kiri itu hukumnya dua aja Pak Bu, antara makruh dengan haram. Kadang-kadang menyambat sunnah wajib tuh kada, kecuali ada darurat, ada hajat lain kisah, tangan kanan luka kah lah, kada kawa makan tangan kanan, lalu makan terpaksa tangan kiri. Tapi hukum asalnya makan minum tangan kiri itu dua aja hukumnya. Ulama khilaf antara dua. Kalau tidak makruh, haram. Ulun condong kepada pendapat yang menyatakan haram. Kenapa? Karena disamakan oleh Rasulullah dengan perilakunya syaitan. Ujar Nabi, inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Syaitan itu makan minum dengan tangan kirinya. Nah, jadi jangan sampai nih majelis maulid yang penuh kemuliaan ini kita kurangi kemuliaannya, keberkahannya dengan melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntung ini kita makanan kalau Pak. Iyalah. Atau nang ada nih aja. Oh iya, ulun kira ada lagi nang berat-berat. Iya. Nah termasuk nih jangan dihabiskan jatah tuan guru sebagian. Gayaan jalan. Soalnya ada jawaban di majelis maulid tertentu, guru hanya tertentu doa habis Pak, dirabuti kekanakan. Jadi ulun berpadah-padah hulu nih. Jangan dihabiskan. Satu. Yang kedua, kalau orang itu cinta kepada Rasulullah, kalau dia seorang ayah atau seorang ibu, kalau dia seorang suami atau seorang istri, mestinya dia berlaku baik terhadap keluarganya. Ibu, istri terhadap suami dan anaknya. Ayah atau suami berlaku baik terhadap istri dan anak-anaknya. Jangan berkata kasar, apalagi dengan memukul. Mohon maaf, apalagi sampai selingkuh. Wah ini Pak banyak benar kasus perselingkuhan nih. Ada datang ke pondok kami bekesah kene gitu masalah selingkuh. Ulun ingatkan ke dia dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, ujar Nabi, orang yang paling baik terhadap keluarganya.
paling baik terhadap anak dan istrinya. Kalau perempuan berarti paling baik terhadap suami dan anak-anaknya. Bapak-bapak, bapak-bapak. Pak. Nah, jangan sampai kan yang ditulis di Pak, di truk-truk ada tulisan, melihat anak orang ingat anak seorang. Melihat bini orang kada ingat bini seorang. Jangan gitu, Pak. Ulun ingatakan ya. Jadi melihat anak orang ingat anak seorang aja, melihat bini orang kada ingat bini seorang. Jangan sampai gitu. Karena ujar Nabi tadi, khairukum li ahlihi. Pernah satu ketika Nabi mendapat kiriman makanan, sepiring makanan. Beliau sedang di rumahnya Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekalinya Bunda Aisyah ini menapak piring tersebut, tumpah piring itu gugur, tumpah makanannya berhamburan. Apa ujar Nabi kita? Gharrat ummukum, ibumu sedang dibakar api cemburu. Lalu apa yang digawi Nabi kita, Pak? Diambil sidin pecahan piring tersebut, diputiki sidin wadai-wadai tersebut. Ke dapur sidin mengambil 2 buah piring. Wadai yang tahambur tadi dibuat ke piring pertama, piring kedua dijulungnya ke anak perempuan yang antar tadi, antar ke ibumu. Nabi kita, Pak. Omong kita pecah sebuting piring 10 pecah tambahan. Inggih, gara-gara ditapak ini sarik nang laki 4 sarik juga. Sebuting piring pecah bertambah 10 piring pecah. Masya Allah Nabi kita, Pak. Sanggup kada kita nih, Pak? Pak, sanggup kada? Halo? Sanggup kada, Pak? Bapak sebelah kiri sanggup kada, Pak? Kalaulah belum sanggup, Pak, paling kada ada niat hati, mudahan kita tuh sabar seperti sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang bagaimanapun kita tidak akan pernah sampai seperti Rasulullah. Kada pernah sampai. Jangan kita, sahabat pun kada sanggup. Tapi paling tidak ada keinginan hati kita untuk menjadi penyabar, berakhlak yang baik, termasuk terhadap keluarga sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain. Pernah satu ketika sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ada satu orang sahabat hanyar masuk Islam, ngarannya Muawiyah bin Al-Hakam. Sekalinya haratan sembahyang, ada jamaah nang wahin, Pak. Wahin. Nah, itukah bunyinya wahin ding? Wahin. Sekalinya rupanya Muawiyah bin Al-Hakam ini hanya dapat ilmu sebelum sembahyang. Ilmunya apa? Bila ada orang wahin, nang wahin itu bacaannya apa? Apa? Alhamdulillah. Nang mendengar apa bacaannya? Yarhamukallah. Nah, habis itu yang wahin membaca yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jangan dibalas, ya sudahlah. Nah, itu ada sunnahnya. Jadi sampai yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rupanya Muawiyah bin Al-Hakam ini hanya belajar hadis ini, amalan ini. Begitu melihat ada sahabat nang wahin, sekalinya di sini apa? Yarhamukallah. Maka sing nyaringan pulang. Cengang sahabat berataan melihati Muawiyah bin Al-Hakam. Tuntung sembahyang di kiau Nabi, siapa tadi nang membaca doa yarhamukallah kesini jasadi. Di kiau Nabi mah itu dipadahi beuntung, betuah, beiman, bahasa kita wah ini balah. Salat itu isinya takbir, tahmid, doa. Tidak ada tercampur dengan kalamun nas, ucapan manusia termasuk doa tadi. Lalu apa ujar Muawiyah bin Al-Hakam setelah dinasihati Nabi? Saya tidak pernah menemukan satu orang guru yang lebih mulia, yang lebih baik akhlaknya dibanding baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang jadi guru, ayo kita belajar jadi guru yang baik. Jadi guru yang hari-hari lebih baik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada satu kitab judulnya Rasulullah Muallim. Rasul itu seorang pengajar. Ya, kelakuan kakak-kakak ini macam-macam bahkan di sekolahan baik. Ulun kebetulan selain mengajar di pondok, mengajar juga di sekolah biasa. Ada pian di sekolahan ulun kisahkan zuhur pian kakak-kakak. Zuhur, sembahyang zuhur. Jadinya imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
sampai waladhdallin. Jangan belakang amin. Zuhur ben, zuhur asa maghrib. Zuhur asa maghrib. Nah, kekanakan wah ini sampai tak? Ada juga kejadian imbahnya i'tidal, imbahnya rukuk kan i'tidal. Rupanya lawasnya berdiri sorangan, ada sebelahnya sebelah siswa. Ulun datang hanya bawa do, nak pian sudah sembahyang kan nak? Belum Pak ya. Imam menyebut balon tuh Allahu Akbar, sujud. Kejadian nyata nih. Rupanya takutan kalau kada wani menjawab karena perguruan yang bertakon. Lain di pondok mang, lain di pondok. Di lain. Sembahyang menjawab ditakoni, pian sembahyang ka sudah nak? Belum Pak aja. Imbah itu sujud, berarti nya sudah. Kenapa? Maka jawabannya belum. Nah, sebelahnya sembahyang pulang menambahin, jangan berpandir aja. Batal berdua. Nah, ini kejadian. Nah, ini yang gitu nah kejadian gitu, amun kita kada sabar mendidik kekanakan wah ini sudah. Nah, itu. Jadi sebagai guru mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ini ada para pejabat, ada Pak RT, ada Pak RW. RT itu singkatan rugi tenaga. RW itu singkatan lagi rugi waktu. Kalau dia merangkap RT sekaligus RW berarti dia rugi tenaga, rugi waktu. Tapi kata Pak Sulistyo tadi diniatkan ibadah Pak ya. Meskipun rugi waktu, rugi tenaga diniatkan ibadah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sidin sehat badan, panjang umur. Amin. Pian yang jadi pejabat nih dari RT, RW, camat, lurah, bupati, gubernur, wali kota, presiden. Kalau pian mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau pian jadi pemimpin yang adil, insya Allah pian nanti orang yang pertama yang disebut oleh Rasulullah mendapat naungan di padang mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali dari naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kalau Pak Sulistyo? Mau kada Pak? Mau aja atau mau banget Pak? Kalau pian menjadi pemimpin yang adil, maka doa pian itu diijabah. Ujar Nabi salasatun la turaddu da'watuh. Ada 3 kelompok yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah. Doanya diijabah oleh Allah. Yang pertama siapa? Imamun adilun. Pemimpin yang adil. Maka mohon maaf Pak Sulistyo, jangan sampai karena kalau ada pembagian BLT keluarga perlu dibagi. Pembanyaknya pulang dapat, nang lain berdudi. Itu kada adil ngaranya. Iyalah Pak. Kalau orang itu adil, insya Allah pian kena banyak karomahnya. Sebagaimana Sayyidina Umar ibn Khattab, karena beliau itu orang yang adil, khalifah kedua yang adil, menegakkan hukum Islam dalam kepemimpinannya. Apa yang terjadi? Sidin lewat ayani, setan lewat rikora Pak. Paham lebih? Setan tuh kada wani baparak lan Sayyidina Umar bin Khattab. Sidin lewat jalan ayani, setan beliung lewat rikora. Saking karomahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sidin ketika di Madinah terjadi gempa bumi, dipukulnya tongkat Sidin, lalu beliau mengatakan, wahai bumi, apakah Umar belum berlaku adil? Sejak itu Pak, tidak lagi terjadi gempa bumi di Madinah, berkat dipukul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Caka ada tuh tongkatnya, kita pinjam ke sini. Bila ada gempa kita catokakan. Ulun pernah ke Turki Pak, ada museum di Turki itu tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Hendak meminjam, ulun hendak membelah laut Jawa nih nah. Lain Pak, bukan masalah tongkatnya, orangnya. Biar tongkatnya sama, tapi orangnya lain. Makanya dalam ilmu tasawuf disebutkan apa? Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Itu karamahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kita ini sibuk membicarakan karamah, tapi lupa bagaimana beliau memperoleh karamah itu. Karamah itu diperoleh dengan istiqomah. Istiqomah dengan apa? Menerapkan Islam dalam dirinya. Kalau dia pejabat, menerapkan Islam bagi rakyatnya. Pemimpin yang adil itu tidak sembarang gusur tanah rakyat Pak. Betul tidak? Pemimpin yang adil itu justru kalau perlu kasih tanah untuk rakyat. Di zaman Nabi ada sahabat yang dikasih tanah. Dikasih begitu saja. Namanya iqta'ud daulah, pemberian negara. Jangan main gusur-gusur saja.
Makanya nanti dalam Islam diatur, ini milkiyah fardiyah, ini milkiyah ammah, ini milkiyatud daulah, ini kekayaan milik pribadi, ini kekayaan milik umat, ini kekayaan milik negara. Kita boleh punya sumur air, kita boleh punya apa lagi? Dan sebagainya kaitannya dengan pribadi, ladang, kebun boleh. Tapi nanti ada sumber-sumber kekayaan umat, sumber-sumber daya alam yang melimpah, itu tidak boleh dimiliki oleh individu, Pak. Jadi batu bara itu nggak boleh dikuasai oleh Haji A, Haji B, Haji C yang kemudian beracaraan berhari-hari misalkan gara-gara saking sugihnya. Kada boleh. Ngarannya aja batu bara. Tahu lapian singkatan batu bara itu? Batu, barang Tuhan, bara bagi rata. Jadi batu bara itu barang Tuhan bagi, bukan untuk dikuasai segelintir orang atau perusahaan-perusahaan tertentu. Kita cuma dapat debunya. Itu milik umat, mestinya dikembalikan kepada umat. Nah, baru nanti ada kekayaan milik negara. Kalau itu sudah dimiliki umat, di antara cara memilikinya bagaimana? Kalau ada tanah mati, dulu sering Pak ada tanah mati. Ulun di Tanjung, itu bahari Kuitan, karena di situ hutan belantara, tinggal menabang aja sidin, ditabang sidin, dari dibatasi sini, ditandai, itu sudah cukup jadi hak milik kita. Karena tanah itu tidak bertuan. Ujar Nabi, man ahya ardan maitatan fahiyalahu. Siapa yang menghidupkan tanah mati, tanah tidak bertuan, tidak ada yang memiliki, maka dialah pemiliknya. Bersertifikatkah, kadakah kalau dia yang menghidupkan tanah mati itu jadi milik dia? Siapa yang berbicara itu? Nabi kita. Dan kemudian diturunkan misalkan dengan pewarisan, itu jadi hak milik dia, meskipun dia tidak punya sertifikat. Mohon maaf, maka jadi pemimpin yang adil itu jangan sembarang gusur. Hati-hati, nanti kena doa Nabi. Kena doa Nabi. Apa ujar Nabi? Ujar Nabi kita, man waliya min amri ummati. Siapa yang mengurusi urusan umatku, fasyaqqa alaihim, lalu pemimpin yang mengurusi urusan umat Nabi Muhammad tadi mempersulit urusan umat Nabi Muhammad. Jadi kalau jadi pejabat, ini kebetulan nih Pak, ada Pak RT kan, jadi ulun sampaikan, kalau bisa dipermudah Pak, jangan dipersulit. Ya Pak ya. Jangan dibalik, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa 7 meja kenapa 1 meja? Jangan begitu. Harusnya kalau bisa 1 meja kenapa 7 meja? Kan ujar Nabi, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit. Jadi man syaqqa alaihim, siapa yang mempersulit urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fashquq bih, maka fashquq alaih, maka persulitlah urusan mereka. Nah, ini jangan sampai kita ini jadi pejabat nanti dipersulit Allah di dunia, matinya kah su'ul khotimah, ngalih kah sakaratul maut, bahkan nanti di yaumul hisab dipersulit gara-gara mempersulit urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ulun sampaikan karena kita ini menjelang tahun politik. Para pemimpin siapapun yang mencalon, jangan kalian mempersulit urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ingatlah dengan doa Nabi, kalau kalian mempersulit urusan umat Nabi Muhammad, kalian akan dipersulit oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kalau pian mempermudah urusan umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah permudah baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Jadi, amin Allahumma amin. Nah, sebagai penutup tausiah kita malam hari ini, mari kita bersama-sama bersolawat. Mudah-mudahan keadilan tegak di negeri kita ini. Mudah-mudahan terpilih pemimpin-pemimpin yang adil. Mudah-mudahan orang zalim itu tersibukkan dengan orang zalim juga, sementara kita keluar dari kezaliman mereka dalam keadaan selamat. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi Bapak Ibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa
وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه ajma'in. Ulun ijazahkan salawat ini sebagaimana ulun mendapat ijazah salawat ini dari guru-guru kami, termasuk dari Habib Soleh. Habib Soleh itu Habib Rotan yang kemana-mana bawa tongkat rotan itu. Sidin mengijazahkan salawat ini kepada ulun, maka sebagaimana Sidin mengijazahkan kepada ulun, ulun ijazahkan kepada pian seberataan. Ajaztukum hadhihi salawat. Dijawab qabil. Mudah-mudahan kita sehat badan berataan, panjang umur dalam kebaikan, mendapat keberkahan acara maulid malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ganti dengan harta di dunia yang berlimpah lagi berkah, serta nanti pahala dan ridha Allah di akhirat. Mudah-mudahan kita berataan dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah taala, dan mudah-mudahan kelak terpilih pemimpin yang adil yang menjaga kita semua, mengayomi kita semua, menerapkan hukum-hukum dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا وأعداء الدين وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم إنك على كل شيء قدير. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم إنا نسألك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم إنا نسألك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال يا رب العالمين. Ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu ya Rabb, kumpulkan kami kelak di jannah-Mu ya Rabb bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal alamin, izinkan kami memandang wajah Nabi-Mu ya Rabb sebelum memandang beliau di jannah-Mu kelak ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami berbuat zalim pada diri kami sendiri ya Rabb. Andai Kau tak ampunkan kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha atas salah dan khilaf. Mudah-mudahan dapat lagi di kesempatan yang lain. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.